Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Santri atau pelajar harus mempunyai filosofi untuk melanjutkan perjuangan kiai atau guru dalam memperjuangkan agama dan bangsa. Hal ini sesuai dengan makna santri menurut hurufnya. Sin, safiqul khair, santri jadi pelopor kebaikan. Nun, nasibul ulama, santri jadi penerus para ulama. Ta, tarikul ma'as, santri menjauhi kemaksiatan. Ra, ridallah, santri mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ya, yakin, santri memiliki keyakinan untuk menghadapi tantangan zaman. Dari makna tersebut, santri atau pelajar memiliki tanggung jawab yang besar, yaitu mengajukan guru atau kiai di tengah masyarakat. Hal ini sesuai dengan nilai filosofi dari salah satu bait kitab Alfiyah Ibnu Malik, bait 414. Wa mayalil mudafayati khalafa anhu fil i'rabi idza ma khudifa. Dan apa kata yang mengiringi mudhaf dapat mengganti kedudukannya dalam i'rab apabila mudhaf dibuang. Bait ini selain menjelaskan tentang ilmu nahwu juga mengandung makna filosofi bahwa santri atau pelajar yang diibaratkan sebagai mudhaf ilaih harus menggantikan guru atau kiai yang diibaratkan sebagai mudhaf ketika mudhaf dihapus atau kiai sudah wafat. Hadirin rahimakumullah. Karena begitu besarnya tanggung jawab santri atau pelajar sebagai penerus perjuangan kiai atau guru di masyarakat, maka santri atau pelajar dituntut untuk bisa mandiri, berilmu, dan bisa menjadi teladan umat. Menjadi santri atau pelajar yang mandiri berarti didik pribadi yang kuat, pribadi yang tahan uji, dan pribadi tidak mudah menyerah dalam menghadapi kehidupan. Kemandirian bukan yang tentang mampu mencuci baju sendiri atau mengatur jadwal belajar, tetapi kemampuan mengatur hati, mengatur pikiran, dan tanggung jawab terhadap semua amal yang telah dilakukan. Jika sudah dewasa, santri atau pelajar harus bisa mandiri secara ekonomi. Seorang santri atau pelajar yang mandiri harus belajar untuk berdiri di atas kaki sendiri, menghadapi kesulitan dengan sabar dan tetap berusaha tanpa mengeluh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya, perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Seorang santri atau pelajar yang mandiri akan mampu membawa perubahan bagi dirinya dan bagi lingkungannya. Hadirin rahimakumullah. Santri masa kini atau pelajar masa kini berjihad menggunakan jihad bil ilmi wal bayan, yakni jihad menyebarluaskan ilmu pengetahuan, atau dengan dakwah bilisan, yakni dakwah dengan lisan. Dengan ilmu, santri atau pelajar masa kini berjihad memerangi kebodohan. Dengan ilmu, santri atau pelajar masa kini berjihad memerangi kejahilian. Dengan ilmu, kebahagiaan di dunia akan kita rasakan. Dan dengan ilmu pula, kebahagiaan di akhirat akan kita raih. Selain menguasai ilmu agama, santri juga harus menguasai ilmu dunia. Mengapa?
agar santri sukses dunia, sukses akhirat. Bejon dunia, bejon akhirat. Ilmuwan Albert Einstein mengatakan, science without religion Islam. Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang. Religion without science is blind. Agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Syekh Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bi ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dia berilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bi ilmi. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dia berilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bi ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dia berilmu. Hadirin rahimakumullah. Dari santri atau pelajar yang mandiri berilmu, maka lahirlah santri atau pelajar yang bisa menjadi teladan umat. Dakwah bilisan itu penting, tetapi dakwah bil uswah juga sangat penting. Teladan itu bukan soal pakaian, bukan soal panggung, tetapi soal adab, akhlak, dan juga perbuatan. Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Dakwah bil uswah juga selaras dengan sabda Rasulullah SAW. Innama bu'ithu liutammimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ketika orang melihat santri, mereka harus melihat ketenangan, kesopanan, dan kejujuran. Kalau santri atau pelajar berbicara, lisannya santun. Kalau santri atau pelajar bertindak, tindakannya menyejukkan. Kalau santri atau pelajar hadir di masyarakat, kehadirannya membawa berkah. Kan santri, Mbak santri, pertahankan terus adab santri atau pelajar. Jangan malu bersimpuh dan mencium kaki orang tuamu. Jangan malu jalan ngesot untuk bisa mencium tangan gurumu atau kiai. Karena ini bukan feodalisme. Jangan malu ikut roan untuk ngecor lantai pondokmu. Karena itu bukan perbudakan. Semua itu adalah anak santri atau pelajar yang ingin mencari keberkahan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, santri masa kini atau pelajar masa kini tidak boleh puas dengan kemampuan mengaji atau belajar saja, tetapi bisa menjadi pelopor kebaikan di tengah masyarakat. Dunia semakin berkembang dan tantangan semakin berat. Namun santri yang mandiri, berilmu, dan bisa menjadi teladan umat akan selalu bisa beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya. Al-muhafadzatu alal qadimi shalih wal ahdul bil jadidil aslah. Mempertahankan nilai lama yang baik dan mengambil nilai baru yang lebih baik. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan santri yang mandiri, berilmu, dan bisa menjadi tauladan di masyarakat. Amin, 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 Allahumma amin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kupat lepet janure klopo, bobi lewat terlepat, kula nyuwun pangapura. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.